Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Kamila Taufik. Saya adalah mahasiswi dari Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Ekonomi. Dalam video ini saya akan membahas tentang siklus akuntansi. Nah, untuk memenuhi salah satu tugas UTS mata kuliah pengantar akuntansi dengan dosen pengampu Bu Desi Arigawati, saya akan menjelaskan materi siklus akuntansi. Apa sih akuntansi itu? Akuntansi adalah sebuah pencatatan, pelaporan, dan analisa data keuangan di dalam suatu perusahaan. Nah, siklus akuntansi itu memiliki 11 tahapan siklus. Yang pertama itu ada identifikasi transaksi, yang kedua analisis transaksi, yang ketiga pencatatan transaksi ke dalam jurnal, yang keempat posting buku besar, yang kelima penyusunan neraca saldo, yang keenam penyusunan jurnal penyesuaian, yang ketujuh penyusunan setelah penyesuaian, yang kedelapan penyusunan laporan keuangan, yang kesembilan penyusunan jurnal penutup, yang ke-10 penyusunan neraca saldo setelah penutupan, yang ke-11 penyusunan jurnal pembalik. Nah, untuk lebih memahaminya, ini arti-arti dari siklus akuntansi. Yang pertama itu identifikasi transaksi. Identifikasi transaksi yang dapat dicatat adalah transaksi yang mengakibatkan perubahan posisi keuangan. Nah, yang kedua itu ada analisis transaksi. Di analisis transaksi itu ada rumusnya, rumusnya itu aktiva sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Nah, yang ketiga itu ada pencatatan transaksi pada jurnal. Nah, untuk mencatat transaksi pada jurnal itu ada dua jenis jurnal, bisa juga memakai jenis jurnal umum dan juga bisa jenis jurnal khusus. Nah, yang keempat itu ada posting buku besar. Buku besar itu sendiri yaitu adalah kumpulan rekening-rekening pembukuan yang masing-masing digunakan untuk mencatat informasi tentang aktiva tertentu. Yang kelima itu penyusunan neraca saldo. Apa sih yang dimaksud neraca saldo? Neraca saldo adalah daftar saldo rekening-rekening buku besar pada periode tertentu. Cara menyusun neraca saldo itu sangat mudah. Kalian tuh cuma hanya perlu memindahkan saldo yang ada di buku besar ke dalam neraca saldo untuk disatukan. Saldo pada neraca saldo harus sama jumlahnya, kredit dan debit itu harus sama. Nah, yang keenam itu selanjutnya itu ada penyusutan jurnal penyesuaian. Pencatatan penyesuaian sama seperti pencatatan transaksi pada umumnya. Transaksi penyesuaian dicatat pada jurnal penyesuaian dan kemudian dibukukan ke dalam buku besar. Nah, selanjutnya itu tahapan yang ketujuh itu adalah penyusutan neraca saldo setelah penyesuaian. Di tahap ini, kalian hanya perlu menyusun neraca saldo kedua dengan cara memindahkan saldo yang telah disesuaikan pada buku besar ke dalam neraca saldo yang baru. Nah, neraca saldo dari akun-akun pada buku besar juga dikelompokkan ke dalam aktiva atau pasiva. Saldo antara kelompok aktiva dan pasiva pada neraca saldo ini juga harus seimbang. Namun ingat ya, saldo yang seimbang belum tentu benar, tetapi saldo yang benar pasti itu seimbang. Yang ke-8 itu penyusutan laporan keuangan. Di 8 ini ada laporan keuangan disusun tuh bisa ada 3 jenis ya. Bisa melalui laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan juga neraca dapat digunakan memprediksi likuiditas, solvensi, dan fleksibilitas. Laporan laba rugi sendiri itu
untuk menggambarkan kinerja perusahaan, dan laporan perusahaan modal itu adalah tujuannya itu untuk melihat perubahan modal yang telah terjadi. Dan yang kesembilan itu ada, tahapan yang kesembilan itu ada penyusunan jurnal penutup. Nah, caranya itu dengan mengenalkan atau membuat nihil rekening terkait. Nah, yang kesembilan itu ada penyusunan jurnal penutup. Nah, caranya itu adalah dengan menolkan atau membuat nihil rekening terkait. Nah, yang ke-10 itu ada tahapan penyusunan neraca saldo setelah penutupan. Nama lainnya itu atau bisa juga disebut opsional. Nah, di tahapan ini neraca saldo ini adalah daftar saldo rekening buku besar setelah dibuatnya jurnal penutup. Oleh karena itu, neraca saldo itu hanya membuat saldo rekening permanen saja. Nah, lalu yang ke tahapan terakhir itu ada penyusunan jurnal pembalik. Tujuannya itu untuk menyederhanakan prosedur pencatatan transaksi-transaksi tertentu yang terjadi secara repetitif pada periode berikutnya. Nah, lalu untuk tahapan siklus akuntansi sendiri itu ada jurnal umum dan juga ada jurnal khusus. Jurnal umum itu adalah jurnal yang dipakai untuk pencatatan transaksi yang tidak rutin. Contohnya itu pembelian aset jangka panjang dan bersifat tetap, penerbitan dan juga penerbitan saham. Perlu kalian ketahui ya, di akuntansi itu ada 2 jenis jurnal. Yang akan saya bahas itu yang salah satunya itu jurnal umum. Apa sih yang dimaksud dengan jurnal umum? Jurnal umum adalah jurnal yang dipakai untuk pencatatan transaksi yang tidak rutin. Contohnya itu ada pembelian aset jangka panjang yang bersifat tetap dan juga penerbitan saham. Nah, berikut ini tabel jurnal umumnya. Nah, selanjutnya itu jurnal khusus. Jurnal khusus adalah digunakan untuk pencatatan transaksi rutin, yang contohnya itu transaksi yang terjadi pada perusahaan dagang seperti penjualan atau nama lainnya juga kredit, dan pembeliannya nama lain bisa juga kita sebut dengan debit, dan juga penerimaan dan pengeluaran kas. Nah, ini saya ambil dari salah satu contohnya, itu contoh jurnal pengeluaran kas. Nah, berikut ini adalah contoh tabel dari jurnal pengeluaran kas. Cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.